Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih membagikan inspirasi judul skripsi di bidang ilmu hukum kepada Anda, dan ini sudah memasuki bagian yang ke-20. Kita langsung saja teman-teman masuk ke judul yang pertama, ini di bagian hukum perdata. Judulnya adalah analisis yuridis pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung istri. Judul ini merupakan studi putusan di Pengadilan Agama Pandan pada tahun 2011. Nomornya Anda bisa lihat di dalam slide. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia, maka bisa dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama dari hukum negara, yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dari hukum di masing-masing agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa satu perkawinan itu akan sah kalau dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kebetulan di dalam judul ini ada satu kasus yang sangat menarik teman-teman, bahwa ada satu suami yang berpoligami dengan saudara kandung istrinya. Nah, ini sesuatu hal yang unik dan menjadi problematik karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri, walaupun dia menganut yang namanya asas monogami, tapi itu adalah asas monogami relatif. Artinya, potensi poligami itu masih ada selama ada izin dari istri. Itu yang pertama. Sedangkan kemudian yang kedua, kita juga bisa meninjau poligami ini dari hukum Islam, bahwa hukum Islam memberikan kesempatan untuk berpoligami dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat tentunya. Namun demikian teman-teman, di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam kompilasi hukum Islam, walaupun ada potensi untuk berpoligami, tetapi ada pembatasan atau syarat yang sangat ketat, khususnya bahwa poligami itu tidak bisa dilakukan dengan orang yang masih memiliki kekerabatan dengan istri. Nah, di dalam kasus ini ternyata ada seorang suami yang kawin dengan dua orang, di mana dua orang ini adalah saudara kandung. Oleh karena itu, jika hal-hal seperti ini terjadi, maka pihak-pihak terkait itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama untuk membatalkan perkawinan ini. Nah, untuk mengkaji kasus yang sangat menarik ini, kita bisa melihatnya di dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung istri, ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan maupun di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung istri dalam putusan Pengadilan Agama Pandan tahun 2011. Dan yang terakhir adalah bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pandan tahun 2011. Nah, kalau dikatakan akibat hukumnya ini sangat banyak teman-teman. Baik itu akibat hukum terhadap keturunan, kalau misalnya sudah sempat berketurunan, kemudian terhadap harta warisan, lalu kemudian akibat hukum terhadap orang-orang yang terlibat di dalam perkawinan ini. Misalnya para petugas pencatat perkawinan ya di kantor urusan agama, lalu kemudian saksi-saksi dan segala macam. Kita masuk ke judul yang kedua teman-teman. Ini sangat cocok untuk Anda yang sedang menggeluti hukum perdata, hukum agraria, dan juga hukum adat. Judulnya adalah keabsahan jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Judul ini akan sangat menarik kalau misalnya Anda lakukan dengan penelitian empiris, Anda langsung terjun ke lapangan bagaimana prosesnya dan melihat kira-kira faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kenapa jual beli hak atas tanah di daerah Bakti Raja ini terasa unik dan berbeda dengan yang lain. Walaupun sesungguhnya teman-teman, bahwa jual beli hak atas tanah di daerah Bakti Raja ini tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah-daerah di sekitar Tapanuli. Nah, bagaimana proses jual beli hak atas tanah di daerah sekitar Tapanuli? Hal ini masih dilakukan secara tradisional teman-teman, yaitu antara penjual dan pembeli bertemu, lalu kemudian penjual menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan
perjanjian mereka, dan perjanjian itu dituliskan di dalam kertas segel, disaksikan oleh orang-orang yang masih merupakan kerabat ataupun tetangga, dan juga dihadiri oleh pejabat setempat. Yang menarik di sini adalah apakah sistem ataupun proses seperti ini sah secara hukum, dan kemudian yang kedua, mengapa praktik-praktik seperti ini masih sering terjadi di daerah Tapanuli atau khususnya di daerah Bakti Raja. Nah, untuk mengkaji ini kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan jual beli tanah dilakukan secara hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau dikatakan faktor-faktor, ya mungkin saja karena memang itu sudah merupakan kebiasaan, atau bisa saja karena sangat terbatasnya jumlah notaris atau PPAT di daerah yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana legalitas jual beli tanah berdasarkan hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi, kalau Anda mau melihat legalitasnya, Anda bisa mengkajinya berdasarkan syarat sahnya sebuah perjanjian. Kemudian Anda lihat juga bagaimana syarat sahnya di dalam penyerahan hak atas tanah. Kita masuk ke judul yang ketiga, ini di bidang hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Jadi, kalau Anda baca berita-berita terkait dengan BPJS dan rumah sakit, sesungguhnya kasus-kasus seperti ini sudah sangat sering terjadi. Nah, cuma kemudian yang menjadi tantangan bagi Anda kalau memang tertarik dengan judul ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan putusan yang sudah inkrah terkait dengan kasus ini. Nah, kalau misalnya Anda tertarik dengan judul ini, bisa menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aspek hukum pidana dalam asuransi di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap pemalsuan jumlah tagihan uang kepada BPJS. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pertanggungjawaban pidananya, kira-kira rumah sakitnya bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, untuk mengkaji ini Anda bisa melihat apakah rumah sakit ini termasuk subjek hukum atau tidak. Jelas bahwa rumah sakit adalah subjek hukum, karena kalau kita pelajari di dalam ilmu hukum bahwa subjek hukum itu ada dua, yaitu orang pribadi atau person dengan badan hukum, dan rumah sakit itu adalah sebuah badan hukum. Artinya bahwa rumah sakit ataupun perusahaan itu bisa bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana rumah sakit tersebut bertanggung jawab secara pidana terhadap kasus-kasus adanya pemalsuan jumlah tagihan uang kepada BPJS. Atau jangan-jangan dalam kasus seperti ini yang bertanggung jawab itu hanyalah orang-orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut, misalnya direkturnya, bendahara, dan segala macam. Kita masuk ke judul yang keempat, ini di dalam hukum perdata bisa juga ya. Judulnya adalah analisis yuridis rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta. Ini studi putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat pada tahun 2018. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai jabatan notaris, ini adalah jabatan yang mandiri. Karena dia adalah jabatan yang mandiri atau independen, atau profesi yang mandiri atau independen, maka notaris itu tidak boleh terlibat di dalam sebuah badan usaha swasta sebagai pemimpin ataupun sebagai orang-orang yang mengambil keputusan di dalam perusahaan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang notaris terlibat sebagai pemimpin atau orang yang menjadi pengambil keputusan di sebuah perusahaan swasta, maka dikhawatirkan adanya konflik of interest antara si notaris dengan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah kemudian jika ada notaris yang rangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan, maka dia bisa dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mengkaji ini, kita bisa melihatnya dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama,
Mengapa notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris? Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh notaris? Jadi nanti Anda bisa kaji kira-kira bentuk sanksinya itu seperti apa. Apakah langsung diberhentikan, apakah misalnya diskors, pencabutan izin, dan segala macam. Kita masuk ke judul yang kelima, ini di bagian hukum pidana, yaitu keberadaan lie detektor dalam pembuktian tindak pidana. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika beberapa waktu yang lalu di dalam kasus Sambo, bahwa lie detektor digunakan ketika memeriksa para saksi kunci dan juga terduga pelaku di dalam kasus yang sangat menghebohkan Republik ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana eksistensi daripada lie detektor ini? Apakah lie detektor tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti atau bisa dijadikan sebagai tolok ukur apakah kesaksian dari seseorang itu benar atau tidak? Nah, untuk mengkaji ini kita masukkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan lie detektor sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Artinya di sini, kalau misalnya kita buat sebagai perbandingan, apakah lie detektor ini sama atau bisa dipersamakan dengan visum et repertum atau bukti-bukti petunjuk di dalam hukum pembuktian. Kemudian yang kedua, bagaimana urgensi daripada lie detektor di dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai eksistensinya, maka ini kita akan melihat penting atau tidak, mendesak atau tidak keberadaan daripada lie detektor di dalam membantu pembuktian tindak pidana di Indonesia. Oke, demikian beberapa judul skripsi yang bisa Anda jadikan sebagai inspirasi ketika akan menulis skripsi. Semoga video ini bermanfaat dan kita bertemu di video-video yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.